Assalamualaikum. Pernah kepikiran gak sih kalau orang yang kita sayang udah meninggal, hubungan kita sama mereka itu selesai gitu aja? Atau jangan-jangan masih ada caranya ya buat kita tetap nyambung, bahkan saling kasih manfaat? Nah, hari ini kita bakal coba cari jawabannya bareng-bareng dari sudut pandang ajaran Islam yang insya Allah menenangkan. Ini pertanyaan yang dalam banget ya. Dan kabar baiknya nih, jawabannya itu iya, bisa banget. Ada banyak loh cara yang diajarkan supaya hubungan ini tetap hidup, tetap berarti, dan penuh berkah. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, cara yang pertama dan ini yang mungkin paling sering kita dengar adalah dengan ngirimin hadiah spiritual. Maksudnya gimana? Ya, salah satu bentuknya yang paling utama itu dengan kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, terus pahalanya kita niatkan untuk mereka. Nah, yang bikin ini luar biasa, itu detailnya. Coba dilihat. Ada riwayat dari Sayyidina Ali, kalau kita baca surat Al-Ikhlas 11 kali di sebuah pemakaman, pahala yang kita dapat itu setara dengan jumlah jenazah yang dimakamkan di situ. Banyak banget kan? Terus ada lagi dari Sayyidina Anas bin Malik. Kalau kita baca surat Yasin sekali aja, itu bisa meringankan keadaan semua penghuni kubur di area itu. Jadi ini bukan cuma hadiah buat satu orang, tapi kebaikan yang nyebar ke semuanya. Oke, sekarang kita geser sedikit ya dari amalan spiritual sekarang ke tindakan fisik, ziarah kubur. Kenapa sih praktek ini yang dulunya sempat dilarang, malah jadi dianjurkan banget? Ternyata ada hikmah yang dalam banget di baliknya. Nah, hadis ini nih titik baliknya. Dulu itu dilarang, tujuannya buat menjaga akidah yang masih baru. Tapi pas iman para sahabat udah kuat, Rasulullah justru mendorong kita buat ziarah. Kenapa? Karena ziarah itu jadi semacam alarm paling kuat buat kita yang masih hidup. Nah, ini dia poin kuncinya. Ziarah kubur itu bukan cuma soal mereka yang udah pergi. Bisa jadi manfaat terbesarnya justru buat kita loh. Ziarah itu bisa melembutkan hati kita yang mungkin udah mulai keras, ngerem ambisi duniawi yang kadang kelewat batas, dan ibaratnya meluruskan lagi kompas hidup kita. Ini tuh kayak terapi spiritual yang efektif banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin merinding sekaligus mengharukan. Apa sih yang sebetulnya terjadi di dimensi yang nggak kelihatan pas kita lagi berdiri atau duduk di samping makam orang yang kita sayang? Pertanyaan ini pasti sering banget kan muncul di hati kita. Mereka tahu nggak ya kita datang? Kehadiran kita ini beneran berarti nggak sih buat mereka? Dan jawabannya, Masya Allah indah dan menenangkan banget. Menurut riwayat, ya mereka tahu saat kita datang mengunjungi, ruh mereka itu dikembalikan ke jasadnya dan mereka merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan karena kita ada di sana. Jadi koneksinya itu nyata. Coba deh kita renungin sebentar kalimat ini. Kunjungan kita itu bisa jadi momen yang paling mereka tunggu-tunggu. Ibaratnya kayak ada cahaya dari dunia yang pernah mereka kenal, yang dibawa sama orang yang paling mereka sayang. Coba bayangin betapa besar kebahagiaan yang bisa kita bawa buat mereka, cuma dengan datang. Dan kisah yang satu ini, ini seakan-akan ngasih gambaran yang jelas banget gimana koneksi itu dirasain. Ada seorang ibu yang datang ke mimpi anaknya, dan pesannya gini, "Nak, kalau kamu datang jangan buru-buru ya, ibu senang banget lihat kamu. Nanti kalau kamu udah mulai berdoa buat ibu, rahmat turun dan ibu jadi sibuk sama itu. Jadi udah nggak bisa fokus liatin kamu lagi." Wow, ini kan kayak bilang, ini tuh pertemuan nyata yang melintasi dimensi. Nah, biar kunjungan kita ini makin sempurna dan manfaatnya maksimal, ada beberapa adab dan waktu-waktu utama nih yang dianjurkan buat kita perhatiin. Kenapa kok waktu-waktunya ini? Jadi diyakini pada saat-saat inilah ruh orang-orang yang udah wafat itu ada di sekitar makam mereka. Jadi kalau kita ziarah di waktu-waktu ini, harapannya momen pertemuan spiritualnya jadi lebih kuat. Adab ini penting banget ya. Logikanya sederhana. Sama kayak kita bertamu ke rumah orang yang masih hidup, kita juga ngucapin salam pas masuk ke rumah mereka yang udah berpulang. Ini bentuk hormat dan doa yang universal, gak cuma buat keluarga kita aja, tapi buat semua penghuni di sana. Dan ini membawa kita ke sebuah konsep terakhir yang luar biasa banget. Ternyata, hubungan kita sama mereka itu sama sekali bukan jalan satu arah. Apa yang kita lakuin di sini sekarang juga, itu punya dampak langsung ke mereka di sana. Coba deh bayangin konsep ini. Tiap minggu, amalan-amalan kita ini dipresentasikan ke orang tua, ke kerabat kita yang udah wafat. Mereka itu nerima semacam rapor tentang gimana sih kita menjalani hidup setelah mereka nggak ada. Jadi setiap perbuatan kita itu jadi sumber emosi buat mereka. Kalau kita berbuat baik, mereka ikut seneng.
wajah mereka jadi bersinar. Sebaliknya, kalau kita melakukan hal yang kurang baik, mereka ikut sedih dan mereka langsung doain kita, "Ya Allah, tuntunlah dia seperti Engkau udah menuntun kami." Luar biasa ya. Pernyataan penutup dari Rasulullah ini rasanya nusuk banget ke hati. Perbuatan buruk kita itu bukan cuma ngerugiin diri sendiri, tapi juga nyakitin perasaan orang-orang yang kita sayang di alam sana. Ini ngasih kita tanggung jawab yang besar banget untuk hidup lebih baik, bukan cuma buat kita, tapi juga buat mereka. Jadi pada akhirnya, pertanyaan ini kembali lagi ke kita masing-masing. Setiap hari, kita itu lagi nulis selembar laporan yang bakal dibaca sama orang-orang yang paling sayang sama kita. Kira-kira, laporan kayak apa yang mau kita kirim hari ini? Semoga laporan yang kita kirim adalah yang bikin mereka tersenyum bangga di sana. Terima kasih.